partai politik belum terlalu memahami fungsi daripada oposisi. Orang akan berpendapat bahwa apa yang semua Anda katakan benar, padahal bisa saja punya perspektif berbeda kepada Anda gitu loh. Ini bukan sistem parlementer, ini sistem presidensial. Oposisi itu adanya di DPR. Partainya apapun, nggak peduli, tapi semua yang ada di DPR itu oposisi. Menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan itu tidak lebih benar dari apa yang dikatakan begitu. Itu soalnya. Sekarang itu di luar argumentasi, Bung. Misalnya ada partai politik ya, termasuk juga PKS yang mengatakan kami oposisi, kami di luar pemerintah. Saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Presiden merasa cemas dengan perpecahan yang ada di kalangan masyarakat. Presiden memikirkan satu rekonsiliasi pada periode kedua. Sebenarnya itu sebenarnya karena itu partai politik gak usah ngotot dulu untuk seolah-olah pertemuan dengan partai itu dianggap sebagai satu persoalan. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Koalisi Pendukung Pemerintah di Istana sore ini. Pertemuan terjadi setelah sebelumnya juga ada pertemuan antara Sekjen PDI Perjuangan dan Gerindra, serta perjalanan Jokowi ditemani Prabowo Subianto ke Kalimantan Timur. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Pak Jokowi kan udah ngajak Pak Prabowo musuhnya dalam Pilpres. Harusnya diterusin dong rekonsiliasi dan konsolidasinya. Kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Kenapa nggak semua ini pengen nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik? Ini waktunya rekonsiliasi. Padahal powernya besar sekali untuk melakukan rekonsiliasi dan sudah dilakukan. Menurut saya akan lebih fair bahwa perbedaan pendapat itu tidak disangkutkan dengan persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan argumen itu sendiri begitu. Saya ini ya, kita lawan Soeharto, kita lawan, bahkan saya juga ngelawan Gus Dur, Pak SBY 10 tahun saya lawan. Ini sekarang takut saya ngelawan pemerintah. Jangan-jangan rubuh dan kita rubuh bareng. Kok nggak sadar gitu? Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Irwan Veko, ikut memberikan respons atas sindiran politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyebut barisan oposisi plonga-plongo. Menurut dia, Fahri yang sekarang menjadi pendukung pemerintah lantaran mendukung anak dan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mendengar suara-suara kritik dari oposisi. Menurut Bung, sepi karena Bung pendukung Gibran putra Jokowi dan Bobi menantu Jokowi. Teringat Bung buntu dari suara-suara kritis oposisi karena Bung sedang cari bentuk. Tweetnya dalam akun Twitternya dilihat Selasa 31 Agustus 2021. Lanjutnya ia juga mengatakan bahwa Fahri Hamzah saat ini tengah mencari bentuk usai pensiun dari DPR RI. Bahkan ia menilai Fahri seakan ingin mencari tempat di hati rakyat setelah tidak mendapat jabatan apa-apa dari pemerintah. Dekat penguasa tapi tidak dapat apa-apa, lalu colek oposisi berharap dapat tempat di hati rakyat. Yang pro oposisi sindir anak buah Ketua Umum AHY ini. Itu presidensialisme. Dan saya nggak melihat gitu yang lain dalam pengertian dari partai-partai yang mengumumkan dirinya di luar pemerintah. Sebab oposisi dalam tradisi presidensial bukan berarti karena nggak jadi menteri. Sebelumnya, politisi Partai Demokrat lainnya, Cipta Panca Laksana, juga ikut menyoroti pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyebut oposisi tidak memahami perannya. Cipta Panca menepis komentar netizen yang menyebut sindiran Fahri Hamzah itu ditujukan kepada Partai Demokrat. Menurut Cipta, sindiran Fahri Hamzah tersebut justru ditujukan untuk meledek PKS. Fahri ngeledek PKS, padahal hahaha, tulis Cipta Panca dalam akun Twitternya @panca66 Senin 30 Agustus 2021.
Sebelumnya, bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah membuat parpol yang menempatkan diri sebagai oposisi di DPR seperti Partai Demokrat dan PKS semakin terhimpit. Hal itu mendapat sorotan dari Fahri Hamzah melalui cuitan di akun Twitternya @FahriHamzah. Fahri menilai parpol yang menempatkan dirinya sebagai oposisi di DPR tidak memahami perannya dalam sistem presidensial. Jadi banyak partai yang tidak tahu cara oposisi dalam presidensil, tulis Fahri pada 30 Agustus 2021. Fahri mengungkapkan jika ada parpol yang menempatkan dirinya sebagai oposisi, seharusnya kondisi di DPR tidak sepi dari orang-orang yang cerewet. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, yaitu DPR sepi dari orang-orang yang cerewet. Bicara kami oposisi, tapi faktanya parlemen kita sepi dari orang cerewet, kata Fahri. Menurutnya, bila DPR sepi dari orang-orang cerewet, hal tersebut menunjukkan oposisi sudah tidak ada. Dia menyampaikan oposisi akan tegak jika kedaulatan rakyat bisa dikembalikan. Kalau @DPR_RI sepi, artinya sesungguhnya oposisi sudah tidak ada. Hanya dengan mengembalikan kedaulatan rakyat, maka oposisi tegak, ujarnya. Lebih lanjut, Fahri menyebut kritiknya tersebut ditujukan untuk parpol yang tidak diundang ke Istana Negara Jakarta Rabu 25 Agustus 2021 lalu, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, Partai Demokrat dan PKS yang menempatkan diri sebagai oposisi malah sibuk membangun pencitraan. Dia mengungkapkan kedua parpol tersebut tidak paham mengenai cara membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalannya sebagai DPR. Bahkan Fahri menyindir parpol yang menyebut dirinya sebagai oposisi dengan sebutan oposisi plonga-plongo. Dalam tanda kutip, tagar oposisi plonga-plongo, sindirnya. Setelah tidak di DPR, Fahri memang tidak mengkritik sekeras saat masih menjadi anggota dewan. Ia mengaku karena memang belum mendapatkan mandat dari rakyat. Apalagi saat ini Partai Gelora yang dibentuknya bersama ekspatriat PKS lainnya belum mengikuti pemilu. Terus kita yang belum dapat mandat rakyat ini dipersalahkan karena nggak oposisi. Lah caranya gimana? Pertama, caranya gimana? Kedua, akibatnya siapa yang tanggung? Sementara kalian yang digaji besar-besar dengan kekebalan kok adem ayem, lanjutnya. Fahri justru mempertanyakan partai-partai oposisi yang mendapatkan mandat tetapi tidak pernah bersuara keras untuk mengkritik pemerintah, padahal sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Mana suara kalian? Mana gebrakan yang menggetarkan? Oposisi gaya doang, andalanya media sosial lah. Apa guna suara rakyat yang ada pada kalian? Nanti bilang kami minoritas, kalah voting, ya minta mayoritas mau berapa pemilu lagi, beber Fahri. Maunya besar tanpa ide, akhirnya minta suara lagi. Sudah nggak berani, nggak ngerti, nggak kreatif juga. Oposisi itu berat sayang. Kamu nggak sanggup, biar aku aja, lanjut politisi asal Sumbawa ini. Partai politik belum terlalu memahami fungsi daripada oposisi. Orang akan berpendapat bahwa apa yang semua Anda katakan benar, padahal bisa saja dipunya perspektif berbeda kepada Anda gitu loh. Ini bukan sistem parlementer, ini sistem presidensial. Oposisi itu adanya di DPR. Partainya apapun nggak peduli, tapi semua yang ada di DPR itu oposisi. Kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Kenapa nggak semua ini pengen nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik? Ini waktunya rekonsiliasi. Padahal powernya besar sekali untuk melakukan rekonsiliasi dan sudah dilakukan. Menurut saya akan lebih fair bahwa perbedaan pendapat itu tidak disangkutkan dengan persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan argumen itu sendiri begitu. Saya ini ya
kita lawan Soeharto, kita lawan, bahkan saya juga ngelawan Gus Dur, Pak SBY 10 tahun saya lawan. Ini sekarang takut saya ngelawan pemerintah. Jangan-jangan rubuh dan kita rubuh bareng. Kok nggak sadar gitu?